Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat teman-teman. Ketika kalian melihat video ini, berarti kalian sedang mempersiapkan asas tahun 2025, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran ini akan diujikan pada hari pertama, yaitu hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Bagi teman-teman yang membutuhkan penjabaran dan pembahasan kisi-kisi, nanti akan Bulia sampaikan melalui video ini. Jadi silahkan disimak sampai selesai. Nah, kita akan memulai pembahasan mengenai kisi-kisi soal asas kelas 8 pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, teman-teman, mari kita flashback dulu. Pada awal semester, kita sudah berbicara mengenai sebuah teks namanya adalah LHO atau Laporan Hasil Observasi. Disusul dengan teks iklan, slogan, dan poster, serta yang terakhir, baru saja materinya selesai, yaitu adalah teks AIP atau artikel ilmiah populer. Nah, materi yang akan keluar pada asas besok Senin itu hanya ada 3 teks tersebut. Mari kita bahas kisi-kisinya satu persatu. Sebelumnya, Budi akan menyampaikan bentuk soalnya. Ada 20 soal pilihan ganda, kemudian 5 pilihan ganda kompleks, 10 isian singkat, 10 menjodohkan, dan 5 uraian. Nah, berikut mari kita sampaikan kisi-kisinya. Nah, ini adalah pilihan ganda. Pilihan ganda yang pertama adalah menentukan gagasan utama di dalam teks LHO. Jadi nomor 1 nanti akan ada kutipan paragraf teks LHO. Kalian akan diminta mencari gagasan utama. Gagasan utama yaitu adalah inti yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Bisa letaknya di awal paragraf, di akhir, atau awal dan akhir. Yang kedua adalah menentukan informasi yang sesuai. Yang ketiga, menentukan isi teks LHO. Untuk informasi dan isi, Bulia tidak akan berbicara panjang lebar karena itu terkait dengan literasi kalian, tergantung bagaimana ketelitian kalian dalam membaca isi teks. Yang nomor 4, muncul ini struktur teks LHO. Diingat-ingat bahwa struktur teks LHO ini ada 3. Yang pertama adalah definisi umum. Isinya berupa pengenalan. Misalnya yang disampaikan mengenai SMP Negeri 2 Pakis, maka di situ hanya akan mengenalkan secara umum SMP 2 Pakis itu letaknya di mana. Kemudian di situ kita bisa melihat sejarahnya dan sebagainya. Selanjutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan paragraf yang isinya mengenai detail tentang objek yang kita bahas. Secara detail tentang ciri-cirinya, tentang sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera. Seolah-olah bisa dilihat, seolah-olah bisa didengar, seolah-olah bisa dicium, seolah-olah bisa diraba, dan sebagainya. Ini kalau detail seperti ini berarti adalah deskripsi bagian. Yang terakhir adalah kesimpulan atau penegasan ulang. Salah satu ciri penanda itu adalah kesimpulan atau penegasan ulang. Bisa kita lihat dari kata-katanya. Contohnya, misalnya ada istilah maka dari itu, oleh karena itu, jadi, dan sebagainya. Soal nomor 5 yaitu yang ditanyakan adalah jenis paragraf. Jenis paragraf teks LHO dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah deskripsi, satunya lagi eksposisi. Lalu bedanya apa, Bu? Bedanya adalah jika deskripsi itu adalah paragraf yang isinya seolah-olah bisa dibayangkan, memakai panca indera itu tadi. Misalnya, sepeda kakek warnanya merah. Ada 2 roda yang ukurannya sangat besar berwarna hitam. Sepeda itu memiliki spion. Nah, ini misalnya. Jadi seolah-olah bisa dibayangkan. Namanya adalah deskripsi. Beda dengan eksposisi yang isinya hanya berupa informasi atau pengetahuan. Contohnya, kakek memiliki sepeda yang dibeli pada tahun 2002.
Sepeda itu mereknya adalah Olympic. Nah, ini hanya informasi saja, maka itu namanya paragraf eksposisi. Lanjut, pilihan ganda nomor 6 yaitu menentukan penulisan tanda baca yang tepat. Ada beberapa tanda baca yang kita pelajari di kelas 8. Yang pertama adalah titik, dipakai untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua adalah koma. Koma digunakan untuk memerinci lebih dari 2 hal. Misalnya, ibu membeli jeruk, apel, dan tomat. Ada 3 hal nih, ada jeruk, apel, dan tomat. Maka, jeruk, koma, apel, koma, dan tomat. Yang ketiga adalah titik 2. Titik 2 ini juga dipakai untuk memerinci suatu hal, tetapi pernyataan di awal harus lengkap terlebih dahulu. Contohnya, ibu membeli sayur-sayuran. Ibu membeli sayur-sayuran. Titik 2. Sawi, buncis, dan kobis. Tapi awalnya tadi ibu membeli sayuran. Itu pernyataan yang tepat, baru diikuti sayurnya apa. Maka ibu membeli sayuran itu bisa kita kasih titik 2 di akhirnya. Yang terakhir adalah titik koma. Titik koma ini digunakan untuk menghubungkan 2 klausa yang setara. 2 klausa yang setara. Contohnya, ayah sedang mencabut rumput, titik koma, ibu sedang memasak di dapur. 2 klausa itu setara, teman-teman. Karena yang satu berupa aktivitas, ayah lagi mencabut rumput, satunya lagi juga merupakan sebuah aktivitas, yaitu ibu sedang memasak di dapur. 2 kegiatan ini ketika berada di dalam satu kalimat, maka boleh sekali dihubungkan dengan titik koma. Begitu. Contoh lain lagi misalnya, Andi anaknya pemarah, titik koma, adiknya baik hati. Sama-sama ngomongin soal sifat. Jadi bisa karena setara itu nanti akan dihubungkan dengan titik koma. Lanjut, yang nomor 7 yaitu adalah menentukan pernyataan yang tidak sesuai berdasarkan teks iklan. Kita sudah masuk kepada teks iklan di nomor 7 ini, teman-teman. Pernyataan yang tidak sesuai itu yang mana? Itu juga tergantung ketelitian kalian. Nomor 8 yang ditanyakan adalah tujuan utama teks iklan. Nah, ini seperti latihan soal kita kemarin. Apabila teman-teman itu menemui iklan penjualan barang atau jasa, maka tujuannya dipastikan membujuk, merayu, atau mendorong seseorang untuk menggunakan, membeli produk tersebut. Kalau misalnya iklannya adalah pemberitahuan, berarti hanya bertujuan menginformasikan atau memberitahu. Kalau iklannya tentang layanan masyarakat, berarti tujuannya adalah memberikan edukasi atau pendidikan. Kalau iklannya tentang permintaan, misalnya lowongan pekerjaan, berarti tujuan utamanya adalah pihak pengiklan tersebut mendorong seseorang untuk mencoba melamar di pekerjaan yang tersedia. Nomor 9, menentukan informasi yang belum tercantum di dalam iklan. Iklan yang bagus, iklan yang lengkap, itu informasinya harus lengkap. Nah, misalnya informasi yang di dalamnya itu mencakup tentang harga, tentang testimoni, yang penting lagi tentang nama iklan atau nama barangnya itu apa. Selanjutnya kita bisa melihat deskripsinya, keunggulannya, dan sebagainya. Ini kalau misalnya tidak ada, berarti apa nih yang belum tercantum? Nomor 10, menentukan jenis iklan. Menentukan jenis iklan ini nanti akan ada sebuah iklan, kemudian yang akan ditanyakan adalah berdasarkan iklan tersebut jenisnya yaitu titik-titik-titik. Nah, ini sudah beliau sampaikan. Berwarna merah ada penjualan barang, jasa, layanan masyarakat, pemberitahuan, dan lowongan pekerjaan. Nah,
Di sini juga terkait dengan iklan komersial dan non-komersial. Kita tahu bahwa penjualan barang dan jasa itu termasuk iklan yang komersial, di mana sifatnya untuk mencari keuntungan. Tapi beda, kalau layanan masyarakat, pemberitahuan, dan lowongan pekerjaan itu sama sekali tidak untuk mencari rupiah. Nomor 11, menginterpretasikan gambar yang tercantum di dalam teks iklan. Iklan tersebut nanti ada gambarnya. Makna gambar di dalam iklan itu kira-kira apa? Tugas kalian untuk menjawab. Nomor 12, mengidentifikasi jenis kalimat di dalam iklan. Hanya ada 2 jenis kalimat yang tercantum di dalam iklan yang sifatnya mendorong seseorang untuk membeli produk yang diiklankan. Yang pertama adalah kalimat imperatif, yang kedua namanya adalah kalimat persuasif. Kita bahas yang imperatif dulu. Kalau imperatif itu adalah kalimat-kalimat perintah. Bisa menggunakan partikel lah, contoh pakailah. Bisa menggunakan partikel kan, contoh gunakan. Atau partikel i, contoh hindari. Atau kalimat imperatif ini juga bisa menggunakan istilah-istilah jangan, harus, segera, seperti itu. Selanjutnya kalau kalimat persuasif, yaitu adalah kalimat ajakan yang menggunakan penanda kata, misalnya mari, ayo, yuk. 13. Disajikan beberapa pernyataan yang menunjukkan muatan iklan, kalian diminta untuk mencari mana iklan yang termasuk komersial. Nomor 14, menentukan slogan yang sesuai dengan ilustrasi. Ada sebuah gambar, kemudian kalian diminta untuk menentukan slogan mana yang tepat. Anak-anak, slogan itu adalah kata-kata pendek yang menarik, yang isinya merupakan semboyan. Contohnya, hemat, misalnya kita ngomongin soal rajin pangkal padai, hemat pangkal kaya, itu namanya adalah slogan. Kebersihan sebagian dari iman, kata-katanya pendek aja tapi dia menarik, itu namanya slogan. Nomor 15, kita akan masuk ke teks artikel ilmiah populer, yaitu menentukan isi teks artikel ilmiah populer. Nah, ini artikel ilmiah populer adalah sebuah tulisan yang berisi tentang informasi-informasi tentang pengetahuan, didukung dengan fakta-fakta, dengan data-data, tetapi ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan populer. Nah, sekarang nomor 16, yaitu menentukan kalimat yang memuat alasan pendukung. Alasan pendukung ini adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan, yang menjabarkan pendapat dan bukti di dalam suatu teks AIP. Nomor 17 yaitu menentukan kalimat perbandingan di dalam teks AIP. Kalimat perbandingan yang dibandingkan bisa persamaan maupun perbedaannya. Persamaan contohnya seperti apa? Misalnya, Alif suka membaca buku. Demikian juga adiknya. Berarti Alif dan adik sama-sama suka membaca buku. Kalau perbandingan, tapi perbandingannya itu adalah perbedaan yang bagaimana? Misalnya, Alif suka sekali makan wortel, namun adiknya tidak. Itu artinya perbedaan. Satu suka wortel, satunya tidak. Begitu. Nomor 18 yaitu menentukan kalimat fakta di dalam teks AIP. Fakta itu artinya sesuai dengan kenyataan, semua orang mengakui kebenarannya dan bisa dibuktikan. 19, kalian akan dihadapkan dengan teks AIP rumpang. Ada bagian yang kosong, kemudian kalian diminta untuk melengkapinya menggunakan kalimat pendapat yang sesuai. Sedangkan nomor 20 adalah ada beberapa kalimat, kalian diminta untuk menentukan penggunaan kata tertentu dengan tepat. Contoh, kalau misalnya dalam soal asas tahun lalu, penggunaan kata konsumsi itu paling cocok diletakkan di kalimat keberapa. Begitu.
Oke, sekarang kita ke bagian menjodohkan. Menjodohkan ada 10 soal, teman-teman. 5 soal itu terkait teks LHO, dan 5 soal yang lain adalah terkait teks iklan. Di dalam teks LHO, nomor 1, kalian diminta untuk mencari. Di situ ada kalimat, kalian mencari kalimat keberapa yang di situ terkait dengan struktur teks LHO. Contoh, nomor 1, struktur definisi umum. Maka kamu akan menemukan definisi umum pada kalimat ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Begitu. Yang kedua, menentukan kalimat berkebahasaan teks LHO. Ayo teman-teman dibuka lagi catatannya apa saja kalimat teks LHO tersebut. Nah ini misalnya ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu yang bagaimana ya? Oh, itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya ada kata karena, kata sehingga, dan yang lain-lain. Coba dicek lagi apa saja kalimat yang berkebahasaan teks LHO di buku catatan kalian. Nah, selanjutnya indikator soal yang menjodohkan bagian iklan. Dari 6 sampai 10 akan ada 5 iklan. 5 iklan ini, iklan yang pertama, dia masuknya iklan jenis apa? Oh, ini potong rambut, berarti adalah iklan penjualan jasa. Oh, ini adalah iklan mengenai posyandu, berarti adalah iklan layanan masyarakat. Begitu. Lanjut, isian singkat. Isian singkat langsung kita bahas. Nomor 1 dan 2 tentang jenis paragraf. Kalian berarti hanya akan mengisinya dengan eksposisi atau deskripsi. Yang nomor 3, menentukan penulisan tanda baca. Di dalam suatu kutipan teks LHO akan ada tanda baca yang tidak sesuai. Nah, yang tidak sesuai ini harusnya pakai tanda baca apa? Nomor 4, jenis iklan. Yang nomor 5, menentukan sasaran iklan. Sasaran. Nah, ini kira-kira target atau iklan ini untuk siapa sih? Begitu. Iklan ini untuk siapa? Nomor 6 yaitu menentukan tema poster. Temanya entah itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, atau yang lainnya. Yang nomor 7 yaitu menginterpretasikan gambar yang tercantum di dalam iklan. Sama ini, kita memaknai gambar yang ada di dalamnya. Nomor 8 yaitu menentukan kalimat opini di dalam teks AIP. Kalimat opini sama dengan kalimat pendapat. Yang namanya pendapat itu adalah kalimat yang tidak semua orang bisa setuju. Tidak semua orang mengakui kebenarannya. Kalimat pendapat juga kalimat yang isinya praduga, asumsi, menduga-duga, belum tentu terjadi. Itu namanya adalah kalimat opini. Nah, misalnya ada kata, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan para pengangguran. Pemerintah seharusnya, siapa yang mengharuskan? Penulis, maka itu adalah opini, karena itu hanya sebatas pendapat penulis. Tidak semua orang lantas setuju. Nomor 9, menentukan antonim kata di dalam teks AIP. Antonim artinya adalah perlawanan makna. Misalnya bagus, antonimnya buruk. Kemudian panjang, antonimnya pendek. Tinggi, antonimnya rendah. Begitu. Nomor 10, menentukan kata dengan ejaan yang tidak tepat. Ejaan tidak tepat itu artinya terkait dengan penulisan suatu kata dalam bahasa Indonesia. Nanti ejaan yang tidak tepat itu seperti apa? Contohnya kata sistem. Sistem itu kan tidak tepat. Karena yang benar adalah sistem. Kata ekstrim, salah. Yang benar adalah ekstrem. Ini sudah kita pelajari kemarin dalam kebakuan kata. Bagian uraian, ini adalah yang terakhir. Yang pertama adalah kalian mampu menyusun kalimat-kalimat acak menjadi sebuah paragraf teks LHO. Jadi akan ada 4, insya Allah ada 4 kalimat-kalimat yang acak. Kemudian kalian silahkan disusun, di mana penyusunannya itu harus kohesi atau harus sesuai, saling nyambung, menyambung antara satu dengan yang lain. Yang nomor 2 adalah menentukan informasi di dalam teks iklan dengan tepat.
Berarti ini nanti akan ada iklan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang dideskripsikan di dalam iklan tersebut? Atau mungkin ketika kita akan membeli produk tersebut, di mana kita bisa membelinya secara offline maupun daring. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu secara tersurat langsung bisa kalian temui di dalam iklan. Nomor 3 yaitu menyusun iklan berdasarkan ilustrasi. Menyusun iklan artinya membuat iklan. Teman-teman silahkan membuat iklan seperti yang pernah kalian buat di dalam kertas dulu ya, A4, kalian pernah membuatnya, wajib. Di situ ikuti instruksi yang ada. Kalau iklannya diminta untuk ada gambarnya, maka kalian harus mencantumkan gambar. Kalau harus ada harganya, harus ada harga. Judul iklan paling penting, silahkan dibuat judul yang menarik dengan huruf yang lebih mencolok daripada huruf-huruf yang lain. Oke, kalau diminta untuk mencantumkan keunggulan, maka silahkan dicantumkan. Contohnya misalnya Bulia sekarang musim mangga ya, musim mangga. Kemudian Bulia mau menjual mangga aromanis, maka di situ Bulia akan membuat gambar mangga yang besar. Selanjutnya Bulia akan bilang dijual mangga aromanis murah meriah. Itu bisa dibuat judul. Kemudian di situ dimasukkan harganya 15K per kg. Jadi 15.000 per kilo. Kemudian boleh masukkan lagi keunggulannya. Keunggulannya ada manisnya pol luar biasa. Yang kedua, kualitasnya nomor 1. Kemudian yang ketiga, daging buahnya sangat tebal istimewa. Itu nanti bisa dimasukkan di dalam keunggulan. Alamatnya jangan lupa teman-teman. Kalau iklan tapi tidak ada alamat, terus orang tertarik tapi mau beli di mana kan bingung ya. Maka harus dicantumkan alamatnya. Bisa alamat offline tokonya ada di mana. Kemudian boleh juga mencantumkan kalau dijual di marketplace, itu juga boleh dicantumkan. Selanjutnya nomor 4, membuat slogan berdasarkan gambar. Silahkan pelajari lagi tentang slogan. Silahkan dibaca-baca lagi lewat internet, lewat berbagai sumber. Slogan itu yang seperti apa? Kalau tadi yang boleh sampaikan adalah slogan merupakan kata-kata yang pendek, yang singkat, tetapi sebagai semboyan. Misalnya, di situ nanti ada gambar mengenai pohon-pohon. Kira-kira slogan yang tepat apa? Misalnya, tanam 1000 pohon, tanam masa depan. Tanam 1000 pohon, tanam masa depan. Itu artinya dengan kita menanam 1000 pohon, berarti kita sedang investasi tentang masa depan yang lebih baik. Nah, misalnya seperti itu. Yang nomor 5, melanjutkan teks artikel ilmiah populer rumpang dengan 3 kalimat yang relevan. Relevan artinya nyambung. Jadi silahkan nanti ada teks AIP, beberapa kalimat, kalian dibaca benar-benar, cari kata kunci dalam setiap kalimatnya, sebenarnya kalimat ini ngomongin tentang apa, kemudian dilihat kalimat terakhir yang ada di sana. Di dalam kalimat terakhir itu, silahkan kalian terus sambungkan dengan kalimat buatanmu, dengan bahasamu sendiri, tapi kira-kira yang masih menyambung. Soal, misalnya, kalimat terakhir ngomongin tentang manfaat teknologi, maka kamu juga harus nyambung. Manfaat teknologi itu apa saja sih dalam kehidupan manusia? Oh, misalnya untuk mempermudah seseorang dalam belajar. Oh, mempermudah seseorang dalam komunikasi jarak jauh, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, ini semua sudah Bulia sampaikan mengenai kisi-kisi kelas 8 Bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget kalian menghubungi Bulia lewat WA, begitu ya? Oke, selesai. Demikian yang bisa Bulia sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa jelas dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari Senin. Bulia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.